Kampung Kenari terletak sekitar 6 km dari kota Serang. Kampung ini pada masa lalu merupakan tempat tinggal para keluarga Sultan Banten. Situs makam Kenari dan Masjid Kenari berlokasi di Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Masjid dan situs makam Kenari merupakan peninggalan Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir Kenari yang hidup pada tahun 1596 sampai dengan tahun 1651, merupakan penguasa pertama yang mendapat gelar Sultan dari Mekah. Beliau adalah putra Sultan Muhammad Pangeran Ratu ing Banten. Situs makam Kenari letaknya sekitar 3 km dari Masjid Agung Banten di sebelah selatan. Kompleks makam ini merupakan makam Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir Kenari. Di tempat ini terdapat pula makam putranya, yaitu Sultan Abdul Ma'ali Ahmad. Sementara di sekitar makam bangunan makam Sultan Kenari terdapat makam-makam kerabat dan relasi dari Sultan. Kompleks makam Kenari memiliki gerbang berbentuk bentar yang terbuat dari bata. Berdasarkan catatan sejarah, sepeninggal Maulana Muhammad, tahta Kesultanan Banten diserahkan kepada Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir yang baru berusia 5 bulan, sehingga sampai dengan dewasa, kepemimpinan Kesultanan Banten dipegang oleh para wali pengasuhnya sebagai Patih Mangkubumi Kesultanan Banten. Di tahun 1624, Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir sepenuhnya memegang kekuasaan atas Kesultanan Banten karena beliau sudah cukup dewasa. Setelah memegang tahta Kesultanan Banten, bidang pertanian, pelayaran, dan kesehatan rakyat menjadi perhatian utama Sultan Banten. Selain itu, ia pun berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, terutama dengan negara-negara Islam. Sultan Abdul Mufakir dapat bersifat tegas, misalnya ia menolak mentah-mentah kemauan VOC Belanda yang hendak memaksakan monopoli perdagangan di Banten. Pada tahun 1636, Sultan Kenari atau Sultan keempat beserta sang putra mahkota dari Syarif Mekah dengan otorisasi Kesultanan Turki memberikan pengesahan gelar Sultan kepada beliau dan putra mahkota. Dengan demikian, beliau adalah Raja Islam di Nusantara yang pertama kali resmi menggunakan gelar Sultan. Sultan Kenari juga seorang alim ulama yang saleh dan ahli dalam bidang tasawuf. Beliau meninggalkan karya tulis yang berjudul Insan Kamil. Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir meninggal dunia pada tahun 1651. Beliau dimakamkan di pemakaman Kenari, Banten. Di tahun 1636 sebelumnya, Syarif Mekah di Arab di bawah otorisasi Kesultanan Turki turut memberikan pula gelar Sultan kepada putra mahkota Sultan Banten, Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir, dengan gelar Sultan Abdul Ma'ali Ahmad. Penggelaran ini secara administratif membagi pembagian tugas sang putra mahkota sebagai Sultan Wakil yang membantu mengurus urusan dalam negeri Banten, sedangkan Sultan Penuh lebih mengurus urusan luar negeri Banten. Sultan Abdul Ma'ali Ahmad yang merupakan Sultan Banten kelima berjasa mengedarkan uang Banten yang dibuat dari besi dan timah. Beliau meninggal lebih dulu daripada ayahandanya, yakni pada tahun 1650, sehingga hak kepewarisan tahta jatuh kepada anak beliau atau cucu dari Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir atau Pangeran Kenari, yaitu kepada Pangeran Surya yang bergelar Sultan Abdul Fattah, disebut juga sebagai Sultan Ageng Tirtayasa.
Peninggalan yang lain dari Sultan Kenari adalah Masjid Kenari. Terlihat seperti masjid tradisional Jawa pada umumnya, di mana terdapat makam di area masjid. Makam di dalamnya membentuk sebuah kompleks. Atap Masjid Kenari memiliki bentuk bersusun, terdiri dari 3 tingkat. Pada bagian atapnya terdapat hiasan atau mustako. Yang menarik dari Masjid Kenari ini adalah gapura pintu masuk yang terbuat dari bata yang ditumpuk. Gapura ini terletak di sebelah timur laut menghadap utara. Bentuknya beratap dan terdapat hiasan motif gelung pada bagian kepalanya. Gerbang gapura berbentuk lengkung. Masjid Kenari masih belum diketahui kapan masjid ini pertama kali dibangun. Masjid Kenari lokasinya berada tepat di tengah-tengah pemukiman penduduk. Setiap harinya masih banyak warga sekitar yang memanfaatkannya untuk beribadah dan sholat 5 waktu. Banten Lama merupakan satu lokasi bekas Kesultanan Banten pada masa berkembangnya Islam di Indonesia. Salah satu peninggalan dari masa itu adalah beberapa masjid dan makam raja beserta keluarganya, serta pejabat pemerintahan Kesultanan Banten. Bentuk peninggalan berupa masjid dan makam tidak terkonsentrasi di satu tempat, tetapi tersebar di beberapa wilayah di sekitar lokasi bekas Kesultanan Banten.